Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi. Kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan, ingin menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya berkhotbah di dalam YouTube ini. Ya, karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang penyembahan atau menyembah. Banyak orang nggak ngerti apa itu menyembah. Saudara yang kekasih, Tuhan itu minta disembah, saudara yang kekasih. Ya, kalau saudara baca di dalam Yohanes 4, ya, kita bacakan, Tuhan itu minta disembah. Nanti kita pelajarin apa itu arti menyembah, ya. Kita pelajarin ini dulu. Tuhan itu minta disembah. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu minta disembah. Allah itu roh. Barang siapa yang ingin menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi untuk menyembah Tuhan itu harus ada persyaratan. Enggak asal-asal. Ya. Nah, kalau Tuhan ingin disembah, iblis pun ingin disembah. Ya, Tuhan mau disembah, iblis nggak mau kalah, saudara. Iblis pun ingin disembah. Apakah iblis ingin disembah? Betul. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-8, ya, di situ sangat jelas. Di situ dikatakan iblis ingin disembah. Matius 4 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini ceritanya Yesus lagi diuji. Padang gurun, iblis menawarkan kepada Yesus, dunia ini akan diberikan kepada Yesus, segalanya ada di dunia ini dan kemegahannya. Dengan syarat Yesus harus menyembah Dia. Bayangin aja lu, Yesus aja disuruh menyembah iblis, apalagi manusia. Ya, jadi kalau Tuhan mau minta disembah, iblis pun minta disembah. Bahkan manusia pun ingin disembah. Ada 3 nih saudara yang kekasih. Tuhan minta disembah, iblis minta disembah, dan manusia ikut-ikutan minta disembah. Apa benar di dalam Alkitab ini manusia ingin disembah? Ya, kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ini manusia minta disembah. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini manusia, saudara yang kekasih. Dia duduk di bait Allah dan ingin menyamakan diri seperti Allah.
Dia ingin disembah seperti Allah. Inilah kejahatan manusia. Sudah dikasih jantung, udah dikasih hati, udah dikasih daging, minta jantung. Inilah yang dikatakan menyembah manusia. Saudara yang kekasih, pada dasarnya manusia itu juga sifatnya itu kadang-kadang gak jelas, saudara yang kekasih. Minta disembah seperti Yesus, seperti Tuhan. Bahkan ia duduk di bait Allah ingin menyamakan diri seperti Allah loh. Bayangin saudara yang kekasih. Ada manusia yang ingin seperti Allah. Berarti dia ingin disembah. Saudara yang kekasih, kalau saudara nggak tahu masalah ini, itu saudara bahaya. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita menyembah manusia. Teman, kita nggak sadar kita lagi menyembah manusia. Dan kadang-kadang juga kita menyembah iblis. Tapi nggak sadar kita sedang menyembah iblis. Nah, kalau saudara nggak tahu arti menyembah ini, bahaya saudara yang kekasih. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin menyembah Tuhan yang benar, maka saudara harus mengerti Alkitab. Selama saudara tidak mengerti Alkitab, saudara nggak bisa menyembah Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Ini banyak orang Kristen yang nggak sadar. Banyak sekali orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab. Sehingga mereka tidak tahu mereka itu menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Setahu saya, kalau orang yang nggak ngerti Alkitab, dia nggak bisa menyembah Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan, belum tentu dia ngerti Alkitab. Bahkan ada hamba Tuhan yang menyembah iblis. Saudara yang kekasih, apa sih itu arti menyembah? Ya, bahasa aslinya itu menyembah itu barak. Ya, saya ulangi lagi. Bahasa aslinya menyembah itu barak. Artinya mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, itu berarti kita menyembah Tuhan. Kalau kita mengikuti perintah iblis, berarti kita menyembah iblis. Kalau kita mengikuti perintah manusia, berarti kita menyembah manusia. Sadar atau tidak sadar, ini fakta. Kalau saudara mengikuti perintah hamba Tuhan atau perintah pendeta, maka saudara termasuk sudah menyembah manusia. Sekarang saya ingin katakan, sekarang ini banyak sekali orang Kristen lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah Tuhan. Betul nggak? Apa yang dikatakan pendeta itu, banyak orang Kristen patuhi. Mengikuti perintah pendeta. Padahal perintah pendeta itu belum tentu benar. Nah, orang yang mengikuti perintah pendeta, dia udah termasuk dia menyembah manusia. Ya, kita ini manusia, saudara yang kekasih. Pendeta juga manusia. Harus mengikuti perintah Tuhan. Ya, sadar atau tidak sadar, sekarang ini banyak hamba Tuhan ingin seperti Tuhan. Ingin diikuti perintahnya. Apa yang dia katakan, jemaatnya harus nurut. Saya nggak ngejelekin pendeta ya saudara. Saya lagi menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ada loh manusia yang ingin seperti Tuhan. Ingin disembah. Ingin diikuti apa yang dia katakan. Ngeri ya saudara, kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan ya. Dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa, itu Tuhan minta disembah. Dan iblis pun minta disembah. Kalau saudara baca di dalam Matius 2 ayat yang ke 15 sampai 17,
Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Apabila engkau memakannya, engkau mati. Kalau Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan, itu berarti dia menyembah Tuhan. Ya, saya udah mulai jelas ya. Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau melanggarnya, engkau mati. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga dia gagal menyembah Tuhan. Dia menyembah iblis. Dia mengikuti apa yang iblis katakan. Makan buah ini nggak mati, kamu akan seperti Allah. Itu pada dasarnya manusia ingin seperti Allah, sehingga dia lebih mengikuti perintah iblis. Dia makan buah itu. Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dengan catatan dia ingin seperti Allah. Inilah kegagalan manusia yang pertama. Dia gagal menyembah Tuhan. Dia mengikuti perintah iblis. Sehingga dia dikatakan menyembah iblis. Barat artinya mengikuti perintah. Manusia pertama gagal menyembah Tuhan. Dia menyembah iblis. Makanya saudara yang kekasih, kita harus belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen salah menyembah. Mereka bukan menyembah Tuhan. Mereka menyembah iblis. Mereka menyembah manusia. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11, kita baca saja ya. Yohanes 8 ayat yang ke-11 saya bacakan. Bentar, Yohanes 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tunggu sebentar. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ini cerita tentang orang yang berzina ketahuan. Dibawa kepada Yesus dengan harapan orang berzina ini, perempuan berzina ini dihukum mati. Tetapi Yesus mengampuni perempuan berzina ini. Setelah Yesus mengampuni, nggak menghukum wanita ini, Tuhan berpesan. Yesus berpesan kepada wanita ini, tolong jangan berbuat dosa lagi. Berzina kan melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh manusia berbuat zina. Tuhan tidak pernah menyuruh manusia berbuat dosa. Nah, wanita ini diperingatkan sama Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau wanita itu mengikuti perintah Tuhan, berarti dia sudah menyembah Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Tuhan memerintahkan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, kau mati. Ini perintah. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tergantung manusianya mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga dia gagal menyembah Tuhan. Nah, sama seperti wanita ini. Wanita ini diperintahkan jangan melakukan dosa lagi. Ya, sama seperti saudara dan saya. Setelah dosa saudara sudah diampuni sama Yesus, dosa saudara sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal, maka Yesus berpesan kepada semua orang Kristen, termasuk saya, termasuk hamba Tuhan. Tuhan berpesan, kalau kamu sudah diselamatkan, kalau dosa kamu sudah diampuni, kalau dosa kamu sudah dihapus, Tuhan berpesan, jangan melakukan dosa lagi. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, berhenti berbuat dosa, maka itu yang dinamakan
menyembah Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang tidak mau melakukan dosa lagi, itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Tetapi iblis datang kepada semua manusia, terutama kepada orang Kristen dan kepada hamba Tuhan. Iblis datang nih. Gak ada manusia yang gak berdosa. Pasti berdosa. Berbuat dosa juga gak apa-apa. Kan kita manusia gak ada yang sempurna. Seandainya kita berbuat dosa juga Yesus mengampuni. Nah, kalau itu kita mengikuti perkataan iblis seperti yang saya katakan tadi ini, maka kita sudah termasuk gagal menyembah Tuhan. Iblis mau kita melakukan dosa supaya kita menyembah Dia. Orang Kristen, hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, sadar atau tidak sadar, sudah mengikuti perintah iblis. Dengan catatan, dengan tidak sadar, mereka bukan menyembah Yesus lagi, tapi menyembah iblis. Orang yang mengikuti perintah Yesus, dia menyembah Yesus. Orang yang mengikuti perintah iblis, dia sudah menyembah iblis. Saudara baca di dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada nggak satu ayat yang Tuhan katakan berbuat dosa nggak apa-apa? Ada nggak ayat yang dari Kejadian sampai kitab Wahyu Tuhan menyuruh kita berbuat dosa? Nggak ada satu ayat pun yang menyuruh kita berbuat dosa. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Kalau kita mengikuti apa yang Yesus katakan, berarti kita sudah menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti perintah Yesus, berarti kita sudah menyembah iblis. Antara dua, menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mati. Saudara akan dibawa ke rumah Bapa yang di sorga. Ya, makanya di dalam Alkitab ini dikatakan Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu mati masuk ke kota kudus. Kenapa orang kudus itu masuk ke kota kudus? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Ya, orang yang mengikuti perintah Tuhan itu termasuk orang yang menyembah Tuhan. Nah, kalau dia menyembah Tuhan di dunia ini, pada waktu dia meninggalkan dunia, dia ditampung Tuhan di sorga. Apa benar Tuhan merintahkan kita berbuat hidup kudus? Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kalau kita hidup kudus, berarti kita sudah menyembah Tuhan. Enggak menjamin orang Kristen itu menyembah Tuhan. Enggak menjamin hamba Tuhan itu menyembah Tuhan. Kalau dia tidak mau hidup kudus, dia enggak menyembah Tuhan. Kita baca saja ya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 saya bacakan ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ada dua macam nih orang Kristen nih. Ada orang Kristen yang mau mengikuti hidup kudus, dan ada orang Kristen yang nggak mau mengikuti hidup kudus. Jadi ada dua macam nih orang Kristen. Mau hidup kudus dan nggak mau hidup kudus. Menolak hidup kudus. Orang yang mengikuti, orang yang hidup kudus, dia menyembah Tuhan. Orang yang menolak hidup kudus, dia menyangkal Tuhan, menolak Tuhan. Jadi nggak menjadi jaminan orang Kristen itu menyembah Tuhan. Nggak menjamin orang hamba Tuhan itu menyembah Tuhan. Tergantung dia. Dia mau hidup kudus nggak? Kalau dia mau hidup kudus, dia menyembah Tuhan.
Dan kalau dia sudah menyembah Tuhan di dunia ini, kalau dia mati, masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati, dibangkitkan, lalu masuk kota kudus. Bagaimana kalau orang yang menolak hidup kudus? Berarti dia sudah menolak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia sudah menolak Tuhan di dunia ini. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup kudus atau enggak. Kalau saudara sudah menolak Tuhan di dunia, pada waktu saudara mati, Tuhan pun akan menolak saudara di surga. Ini gara-gara menyembah. Sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen hidupnya enggak kudus. Sadar atau tidak sadar, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak kudus. Dia masih bisa berdoa, masih bisa memuji nama Tuhan dengan nangis-nangis. Nah, kalau di gereja, saudara lihat aja kalau orang Kristen hamba Tuhan kalau memuji Tuhan sampai nangis-nangis toh. Dia berdoa sampai nangis-nangis, sampai jerit-jerit nama Yesus. Dia masih bisa berkhotbah, tapi belum tentu dia hidupnya kudus. Belum tentu dia menyembah Tuhan. Nggak menjamin hamba Tuhan itu menyembah Tuhan. Nggak menjamin orang Kristen itu menyembah Tuhan. Kalau dia menolak hidup kudus, berarti dia tidak menyembah Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, dia nggak menyembah Yesus. Sadar atau tidak sadar, ini tugas saya untuk menjelaskannya masalah ini. Jangan sampai setelah kita mati, ternyata kita bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Setahu saya dari Kejadian sampai kitab Wahyu, iblis menyuruh kita melawan perintah Tuhan. Saudara baca aja di Alkitab ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, iblis menyuruh manusia melawan perintah Tuhan. Orang yang melawan perintah Tuhan itu adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Sadar atau tidak sadar, jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Jangan hanya mengandalkan mukjizat masih ada. Jangan mengandalkan kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan begitu. Saudara harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau saudara tidak mau hidup kudus, saudara tidak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itulah yang dinamakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita bisa menyembah Tuhan? Dengan cara kita belajar Alkitab. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak bisa menyembah Tuhan. Bagaimana saudara bisa menyembah Tuhan kalau nggak ngerti Alkitab? Bagaimana saudara bisa mengerti Alkitab kalau pendetanya pun nggak ngerti Alkitab? Berapa tahun saudara menjadi hamba Tuhan? Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Apakah saudara sudah mengerti Alkitab dengan benar? Saya ingin katakan sekali lagi. Sudah berapa tahun saudara jadi hamba Tuhan? Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Saudara sudah tahu nggak arti menyembah itu apa? Kalau sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, puluhan tahun jadi hamba Tuhan, nggak ngerti masalah penyembahan, selama ini kemana aja? Saudara yang kekasih,
Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah ingin disembah, iblis pun ingin disembah. Dan bahkan manusia ikut-ikutan minta disembah. 1 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Bahkan dia duduk di bait Allah ingin menyamakan seperti Tuhan. Bayangin aja. Sadar atau tidak sadar, ini firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, saudara menyembah Tuhan. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, saudara menyembah iblis. Kalau saudara mengikuti perintah manusia, saudara menyembah manusia. Itu aja. Pendeta, orang Kristen, itu harus mengikuti perintah Tuhan. Baru itu yang dinamakan gereja. Gereja itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Eklesia. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang keluar dari dosa. Kumpulan orang-orang yang gak melakukan dosa lagi. Orang-orang yang tidak melakukan dosa lagi itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Pendetanya gak melakukan dosa lagi. Jemaat yang gak melakukan dosa lagi. Itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Nah, sadar atau tidak sadar, sekarang gereja ini banyak nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Gereja lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah Tuhan. Saya harus katakan seperti ini, karena ini tugas saya untuk menjelaskan. Banyak sekali sekarang ini, orang Kristen lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah firman Tuhan. Saya 33 tahun menjadi hamba Tuhan, jadi saya ngerti. Bukan hanya teori di kertas saja saya belajar. Saya praktek. Saya bergaul sama hamba-hamba Tuhan. Ternyata ada juga hamba Tuhan yang menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Ternyata ada juga hamba Tuhan yang ingin seperti Allah. Ingin disembah. Adam dan Hawa ingin seperti Tuhan. Sehingga dia makan buah itu. Sehingga dia diusir dari Taman Eden. Banyak sekali sekarang ini hamba Tuhan ingin seperti Tuhan. Peraturan-peraturan Tuhan disingkirkan sama dia. Diganti dengan aturan-aturan dia. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Matius 15 ayat 7, 8, 9. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya pada mereka. Kita baca saja ya, Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Ini orang-orang yang minta disembah. Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai manusia, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini kata-kata nubuat ya. Nah, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Secara lahiriah mereka memuliakan nama Yesus. Secara lahiriah mereka memuji nama Tuhan. Secara lahiriah dia berdoa pakai nama Yesus. Berkhotbah pakai nama Yesus. Tetapi ajaran yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan Yesus. Tapi ajaran manusia. Itu yang dinamakan munafik. Pendeta yang munafik adalah pendeta yang bisa berkhotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Ini yang dinamakan ia ingin seperti Allah. Ajaran-ajaran Tuhan dilupakan, diganti dengan ajaran-ajarannya. Peraturan surga situ sudah dibuang, diganti dengan aturan-aturan dia.
Seolah-olah yang menentukan masuk surga dan neraka dia. Sehingga Tuhan katakan, percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak sekali hamba Tuhan, bahkan pendeta, seolah-olah dia yang mengatur masuk surga, masuk neraka. Kenapa bisa gitu? Karena dia ingin seperti Allah, ngatur-ngatur manusia. Padahal namanya hamba Tuhan kan dia harus mengikuti perintah Tuhannya. Sekarang ini saudara perhatikan. Apakah ada hamba Tuhan yang mengikuti perintah Yesus? Jarang, saudara yang kekasih. Jarang sekali sekarang ini hamba-hamba Tuhan mengikuti perintah Yesus. Jarang sekali hamba-hamba Tuhan sekarang itu mengikuti perintah Alkitab. Dia pakai Alkitab tapi nggak mau mengikuti perintah Alkitab. Firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini dipelintir sama dia. Sehingga apa yang terjadi? Ajaran Tuhan disingkirkan, diganti dengan ajaran dia. Sehingga timbullah ayat ini. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Perintah pendeta-pendeta yang ingin seperti Tuhan. 1-2 Tesalonika 2 ayat yang ke-3 dan 4. Ia duduk di bait Allah dan ingin menyamakan diri seperti Allah. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, itu ngeri. Saya ngerti firman Tuhan. Makanya kadang-kadang saya ngelihat khotbah-khotbah pendeta itu saya ngeri ngelingernya. Khotbah di YouTube saya lihat dengar, ngeri sekali. Dengar khotbah di gereja, ngeri saya. Kenapa? Seolah-olah sorga itu yang menentukan bukan Tuhan lagi, pendeta. Padahal pendeta itu bukan Tuhan. Pendeta itu jongos, pesuruh, hamba. Dia nggak berhak mengatur-ngatur Tuhan. Tapi nyatanya banyak hamba Tuhan ngatur Tuhan. Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Tetapi banyak hamba Tuhan mengatakan, kita kan manusia, nggak ada yang sempurna. Kita kan sudah mendapatkan kasih karunia, berbuat dosa juga nggak apa-apa. Seolah-olah dia yang menentukan sorga dan neraka. Ini yang dinamakan mereka bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Jadi saudara, saya ingin katakan, ada 3 yang ingin disembah. Pertama Tuhan. Yang kedua iblis. Yang ketiga ikut-ikutan manusia ingin seperti Tuhan. Adam dan Hawa kan ingin seperti Tuhan. Ya kan? Dia ingin seperti Tuhan, dia makan buah itu dengan harapan ingin seperti Tuhan. Orang yang melawan perintah Tuhan nggak ada untungnya. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, nggak ada untungnya. Sehingga dia keluar dari Taman Eden, keluar dari surga. Jadi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, menjadi hamba Tuhan puluhan tahun. Kalau saudara melawan perintah Tuhan, nggak ada untungnya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi sadar atau tidak sadar, ini firman Tuhan yang katakan. Saudara disuruh hidup kudus. Hidup kudus itu artinya apa, saudara yang kekasih? Jangan berbuat dosa lagi. Orang yang gak melakukan dosa lagi, itu yang dinamakan hidup kudus. Kalau saudara masih melakukan dosa, berarti saudara bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi, toh. Tapi saudara, kalau saudara masih melakukan dosa, berarti saudara menolak Tuhan sebagai Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ini hamba Tuhan, harus menerangkan apa adanya. Jangan sampai setelah saudara meninggal, ternyata saudara bukan menyembah Tuhan, menyembah iblis. Jangan sampai setelah saudara meninggal,
saudara ternyata bukan menyembah Yesus, tapi menyembah pendeta. Saya ingin jelaskan di YouTube ini. Sekarang ini banyak pendeta ingin seperti Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Dia nggak mau diatur-atur Tuhan lagi. Tuhan suruh katakan berhenti berbuat dosa, disingkirkan sama dia. Jadi nggak heran di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat nabi namamu? Pada waktu itu Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini pendeta saudara yang kekasih. Dia menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Dia mengusir setan pakai nama Yesus. Mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya. Kalau orang Islam berdoa pakai nama Yesus nggak? Nggak pakai nama Yesus. Orang Buddha berdoa pakai nama Yesus nggak? Nggak pakai nama Yesus. Orang Hindu berdoa pakai nama Yesus nggak? Nggak. Satu-satunya yang memakai nama Yesus doanya hanya orang Kristen. Jangan disangka lagi ternyata orang Kristen sudah banyak di neraka. Kan banyak orang Kristen yang sudah meninggal toh. Bahkan pendeta-pendeta kan sudah banyak yang meninggal toh. Kalau dia melawan perintah Tuhan Yesus, tidak mau hidup kudus, maka pada waktu dia mati, ditolak Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalau saudara menolak Tuhan Yesus di dunia ini, kalau saudara menolak menyembah Tuhan Yesus, maka pada waktu saudara mati pun saudara akan ditolak Tuhan Yesus. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tidak menjamin orang Kristen itu diterima Tuhan di sorga. Tidak dijamin hamba Tuhan itu diterima di sorga. Ada hamba Tuhan yang ditolak Tuhan masuk sorga. Buktinya ada di ayat Alkitab ini. Matius 7 ayat 22, 23. Teman, ayat ini jarang sekali orang mau khotbahkan. Iblis takut dengan ayat ini, Matius 7, 22, 23. Iblis sangat takut. Asal bisa ayat ini dibuang. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu bahwa banyak sekali hamba Tuhan yang ditolak Tuhan masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menggaungkan ayat-ayat Matius 7 ayat 22, 23. Banyak loh hamba-hamba Tuhan yang sudah mati ditolak Tuhan masuk surga. Banyak loh. Kenapa hamba Tuhan ini ditolak Tuhan masuk surga? Karena pada waktu dia masih hidup di dunia, dia pun menolak Tuhan. Nolaknya gimana? Kan dia masih berkhotbah pakai nama Yesus. Masih berdoa kalau tiap pagi. Ya kan? Masih mengadakan KKR. Setiap minggu masih berkhotbah. Di mana dia menolak Tuhannya waktu di dunia? 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Hamba Tuhan yang tidak mau hidup kudus, dia termasuk sudah menolak Tuhan. Hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, termasuk dia sudah menolak Tuhan. Mungkin dia masih bisa berkhotbah. Mungkin dia masih bisa memuji nama Tuhan. Mungkin masih bisa berdoa sampai nangis-nangis. Tetapi secara realnya mereka sudah menolak Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau hidup kudus. Sebelum meninggal, coba kita cek. Kita ini sebenarnya menyembah Yesus, menyembah iblis, atau menyembah manusia, atau menyembah pendeta. Menyembah Tuhan pasti masuk surga. Menyembah iblis pasti masuk neraka. Menyembah manusia sama juga. Orang yang menyembah iblis, kalau dia mati, pasti tinggal di neraka bersama iblis.
Wahyu 20 ayat 10, iblis dan nabi-nabi palsu disiksa di dalam api neraka. Kenapa manusia bisa masuk neraka? Karena dia menyembah iblis. Karena dia menyembah manusia. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, banyak sekali orang Kristen menyembah iblis atau dia menyembah manusia. Orang Kristen lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah firman Tuhan. Itu termasuk orang Kristen menyembah manusia. Ya, kenapa orang Kristen banyak menyembah manusia, menyembah pendetanya? Saya ingin katakan, kenapa banyak sekali orang Kristen lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah Tuhan? Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen ini nggak ngerti firman Tuhan. Orang Kristen ini bodoh, sehingga apa yang dikatakan pendeta ini, amin. Padahal pendeta ini sama juga nggak menyembah Tuhan, nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu. Kalau saya baru menjadi hamba Tuhan, mungkin saya bego, masih nggak ngerti. Tetapi karena saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan secara teori dan praktek, baru saya sadar. Oh, ternyata banyak sekali orang Kristen bukan menyembah Yesus, tapi menyembah pendetanya. Dan pendetanya juga bukan menyembah Yesus, menyembah iblis. Kalau pendetanya sudah menyembah iblis, maka jemaatnya menyembah pendetanya, udah pasti. Logikanya seperti itu. Saya ulangin lagi, kalau pendeta nggak mau mengikuti perintah Alkitab, perintah firman Tuhan, dipastikan dia menyembah iblis, bukan menyembah Yesus. Ya, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang penyembahan. Ada 3 yang ingin disembah. Manusia, Tuhan, dan iblis. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini karena ini tugas saya. Saya belajar Alkitab ini ternyata banyak orang Kristen yang nggak masuk surga. Kenapa saya tahu banyak orang Kristen yang nggak masuk surga? Kenapa saya tahu banyak hamba Tuhan ditolak Tuhan masuk surga? Karena saya belajar Alkitab. Ya kan? Saya ingin katakan, kalau saudara tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, berarti saudara tidak mengikuti perintah Tuhan. Yohanes 8 ayat 11, jangan berbuat dosa lagi. Itu perintah Tuhan. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, saudara sudah menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mati, saudara diterima Tuhan, masuk surga. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang Tuhan katakan, berbuat dosa nggak apa-apa. Tidak ada satu ayat pun yang Tuhan perintahkan berbuat dosa. Tidak ada. Ya, ini firman Tuhan. Saya nggak main-main. Karena ini soal surga dan neraka. Saya termasuk susah untuk khotbah di gereja. Makanya saya khotbah di YouTube. Ya, saya khotbah di YouTube lebih enak. Karena banyak yang mendengar. Masuk surga itu tidak segampang kita membalikan tangan. Percaya saja masuk surga. Apa betul perkataan itu? Matius 7, 22, 23, dia sudah percaya Yesus. Tuhan, aku kan berdoa demi namamu. Ternyata nggak bisa masuk surga juga. Nggak menjamin orang yang percaya Yesus masuk surga. Ayatnya ada. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, belajar Alkitab. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, belajarlah Alkitab sama hamba Tuhan yang ngerti Alkitab. Baru saudara bisa menyembah Tuhan. Sudah berapa puluh tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa puluh tahun saudara jadi
hamba Tuhan jadi pendeta? Sudah mengerti belum tentang penyembahan? Kalau belum mengerti, berarti saudara selama ini kemana? Saudara dengar YouTube saya paling 1 jam. Tapi saudara sudah mengerti arti menyembah. Menyembah itu bahasa aslinya itu barat. Artinya mengikuti perintah. Kalau kita diperintahkan Tuhan Yesus, kita ikutin, berarti kita menyembah Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti perintah iblis, kita mengikuti, berarti kita menyembah iblis. Kalau kita mengikuti perintah pendeta, ya, kita ikutin, berarti kita menyembah manusia. Kalau saudara menyembah manusia, menyembah pendeta, mengikuti perintah pendeta, saya pastikan saudara nggak nyampe ke sorga. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, dipastikan saudara nggak masuk surga juga. Perintah iblis terus saja berbuat dosa. Nggak apa-apa. Tuhan kan pengasih. Tuhan kan pemurah. Tuhan kan penyayang. Tuhan kan sudah memberikan kita kasih karunia. Tuhan kan sudah menghapus dosa kita. Jadi kalau saudara ingin mengikuti perintah iblis, berbuat dosa saja. Dia nggak tahu Tuhan itu api yang menghanguskan. Saudara sadar nggak? Tuhan itu bisa menjadi api yang menghanguskan. Kita baca Ibrani. Bentar ya. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah itu kasih. Tapi Allah itu juga api yang menghanguskan. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, nggak ada ruginya. Tetapi kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara berhadapan dengan api, Tuhan yang menghanguskan. Ya, jangan salah kita menyembah. Ya, kalau saudara di dunia ini salah menyembah, maka saudara nggak bisa masuk surga. Di surga ada Tuhan, jadi kita menyembah Tuhan. Di neraka ada iblis, jadi kita menyembah iblis. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara menyembah iblis, dipastikan saudara berada di neraka bersama iblis. Karena iblis ada di neraka, Tuhan ada di surga. Tergantung saudara mau mengikuti perintah Tuhan di surga. Kalau saudara mau mengikuti perintah iblis, di neraka. Selesai. Sebenarnya firman Tuhan ini nggak susah. Kita mengerti. Nggak susah. Cuman dipersulit sama hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menyembah Tuhan. Saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Khotbahnya muter-muter. Hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan, itu khotbahnya muter-muter. Sehingga apa yang terjadi? Puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti Alkitab. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab? Padahal udah jadi orang Kristen puluhan tahun. Karena mengikuti hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Ya, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangin lagi. Tuhan minta disembah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Iblis pun ingin disembah. Matius 4
ayat yang ke-8, 9. Apabila engkau menyembahku, aku akan memberikan seluruh dunia ini, dan manusia pun ingin disembah. 2 Tesalonika 2 ayat yang 3 dan 4. Menyembah bahasa aslinya itu barak, artinya mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah Yesus, berarti kita sudah menyembah Tuhan Yesus. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Itu perintah Yesus. Yang kedua, kalau saudara mengikuti perintah iblis, terus aja berbuat dosa. Ya. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, itu sama saja dia menyembah iblis. Karena dia mengikuti perintah iblis. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Hanya iblis yang menyuruh kita berbuat dosa. Tergantung kita mau menyembah iblis atau menyembah Tuhan. Kalau saudara mau ingin menyembah Tuhan, stop berbuat dosa. Kalau saudara masih ingin menyembah iblis, berbuat dosa aja terus. Nanti nikmatin setelah mati. Sorga menanti kita, orang yang menyembah Tuhan. Neraka menanti kita kalau kita menyembah iblis. Sebelum kita mati, kita kan semua nanti mati nih. Saya juga mati. Nah, sebelum mati kita harus tahu nih, di dunia ini kita menyembah siapa nih? Menyembah Tuhan, menyembah iblis, atau menyembah pendeta? Menentukan. Makanya saya khotbah lagi di YouTube ini, supaya saudara jangan salah menyembah. Karena banyak sekali sekarang ini orang Kristen bukan menyembah Yesus, menyembah pendeta. Makanya banyak pendeta rebutan jabatan. Cari gelar setinggi-tingginya supaya minta dihormatin. Saya ngomong apa adanya. Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak pendeta ribut. Rebut jabatan, rebut kedudukan, rebut titel, dengan harapan ingin seperti Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan nggak menjelekan hamba Tuhan. Saya hanya menyerahkan, mengajarkan kebenaran. Jangan sampai di dunia kita salah memilih menyembah. Kalau saudara salah menyembah, neraka menanti saudara. Tapi kalau saudara benar menyembah Tuhan, sorga menanti saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Berkati YouTube ini yang mendengar. Berkati orang yang mendengar YouTube ini. Berkati juga saya sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya YouTube ini menjadi berkat banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.